Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menerangkan tentang tujuan, fungsi, dan implementasi wawasan Nusantara yang beranggotakan Aulia Masifa, Della Puspitasari, Diana, Zazkia Aulia, Indra Wirahadi, Muhammad Radian, Rameza Elia, Rizky Andika, Rosalia Hidayanti, Siti Nuraini. Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap rakyat, bangsa, dan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang meliputi darat, laut, dan udara. Di atasnya sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Tujuan Nusantara bertujuan mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan rakyat Indonesia yang lebih mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan individu, kelompok, golongan, suku bangsa, atau daerah. Tujuan nasional dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Tujuan ke dalam, mewujudkan kesatuan segenap aspek kehidupan baik alamnya maupun sosial. Dapat disimpulkan adalah menjunjung tinggi kepentingan nasional, serta kepentingan kawasan untuk menyelenggarakan dan membina kesejahteraan, perdamaian, dan budi luhur martabat manusia di seluruh dunia. Fungsi wawasan Nusantara. Fungsi wawasan Nusantara terbagi menjadi dua. 1. Fungsi umum wawasan Nusantara. 2. Fungsi khusus wawasan Nusantara. Fungsi umum sebagai pedoman, motivasi, dorongan, dan rambu-rambu dalam menentukan segala kebijakan dan tindakan penyelenggara negara, baik di tingkat pusat maupun daerah. Fungsi khusus sebagai konsep ketahanan nasional, wawasan Nusantara berfungsi sebagai konsep dalam pembangunan nasional, pertahanan dan keamanan, serta kewilayahan. Hal ini sesuai dengan fungsi wawasan Nusantara sebagai ketahanan nasional. Sebagai wawasan pembangunan, fungsi wawasan Nusantara sebagai wawasan pembangunan adalah regulasi yang mencakup kesatuan politik, kesatuan ekonomi, kesatuan sosial, serta kesatuan pertahanan dan keamanan. Sebagai wawasan pertahanan dan keamanan, satu kesatuan yang dimaksud meliputi seluruh wilayah, termasuk di dalamnya segenap kekuatan negara. Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi wawasan Nusantara terbagi menjadi 4. Yang pertama, implementasi wawasan Nusantara dalam bidang ekonomi. Yang kedua, implementasi wawasan Nusantara dalam bidang politik. Yang ketiga, implementasi wawasan Nusantara dalam bidang sosial dan kehidupan. Yang keempat, implementasi wawasan Nusantara dalam bidang pertahanan dan keamanan. Implementasi wawasan Nusantara dalam bidang ekonomi. Prinsip-prinsipnya yaitu A. Kekayaan di wilayah Nusantara baik potensial maupun efektif adalah modal dan milik bersama bangsa untuk memenuhi kebutuhan di seluruh wilayah Indonesia secara merata. Yang B. Tingkat perkembangan ekonomi harus rasi dan seimbang di seluruh daerah tanpa meninggalkan ciri khas yang dimiliki oleh daerah masing-masing. Yang C. Kehidupan perekonomian di seluruh wilayah Nusantara diselenggarakan sebagai usaha bersama dan asas kekeluargaan dalam sistem ekonomi kerakyatan untuk kemakmuran rakyat yang sebesar-besarnya. Contoh implementasi wawasan Nusantara dalam bidang ekonomi diantaranya dengan menyeimbangkan keuangan pusat dan daerah dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. 2. Implementasi wawasan Nusantara dalam bidang politik. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mengimplementasikan wawasan Nusantara, yaitu A. Pelaksanakan kehidupan politik yang diatur dalam undang-undang seperti Undang-Undang Partai Politik, Undang-Undang Pemilihan Umum, dan Undang-Undang Pemilihan Presiden. Pelaksanaan undang-undang tersebut harus sesuai hukum dan mementingkan persatuan bangsa. Contohnya seperti dalam pemilihan presiden, anggota DPR, dan kepala daerah harus menjalankan prinsip demokratis dan keadilan sehingga tidak menghancurkan persatuan dan kesatuan bangsa. B. Pelaksanaan kehidupan bermasyarakat dan bernegara di Indonesia harus sesuai dengan hukum yang berlaku. Seluruh hukum yang sama
bangsa Indonesia harus mempunyai dasar hukum yang sama bagi setiap warga negara tanpa pengecualian. Di Indonesia terdapat banyak produk hukum yang dapat diterbitkan oleh provinsi dan kabupaten dalam bentuk peraturan daerah atau perda yang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku secara nasional. C. Mengembangkan sikap hak asasi manusia dan sikap pluralisme untuk mempersatukan berbagai suku, agama, dan bahasa yang berbeda sehingga menumbuhkan sikap toleransi. 3. Implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan sosial. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam kehidupan sosial yaitu A. Mengembangkan kehidupan bangsa yang serasi antara masyarakat yang berbeda dari segi budaya, status sosial, maupun daerah. Contohnya, dengan pemerataan pendidikan di semua daerah dan program wajib belajar harus diprioritaskan bagi daerah tertinggal. B. Pengembangan budaya Indonesia untuk melestarikan kejayaan Indonesia serta dapat dijadikan kegiatan pariwisata yang memberikan sumber pendapatan nasional maupun daerah. Contohnya, dengan pelestarian budaya, pengembangan museum, dan cagar alam. 4. Implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan pertahanan dan keamanan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam kehidupan pertahanan dan keamanan yaitu A. Kegiatan pembangunan pertahanan dan keamanan harus memberikan kesempatan kepada setiap warga negara untuk berperan aktif. Karena kegiatan tersebut merupakan kewajiban setiap warga negara, seperti memelihara lingkungan tempat tinggal, meningkatkan kemampuan disiplin, melaporkan hal-hal yang mengganggu keamanan kepada aparat, dan belajar kemiliteran. B. Membangun rasa persatuan, sehingga ancaman suatu daerah atau pula menjadi ancaman bagi daerah lain. Rasa persatuan ini dapat diciptakan dengan membangun solidaritas dan hubungan erat antar warga negara yang berbeda daerah dengan kekuatan keamanan. Implementasi wawasan Nusantara bertujuan untuk menerapkan wawasan Nusantara dalam kehidupan sehari. Dalam bidang ekonomi, implementasi wawasan Nusantara akan menciptakan tatanan ekonomi yang benar-benar menjamin pemenuhan dan peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata. Kesimpulan, wawasan Nusantara menjadi pola yang mendasari cara berpikir, bersikap, dan bertindak dalam rangka menghadapi berbagai masalah menyangkut kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara.